Oke, jadi sekarang ini jam 10 pagi. Gue habis nge-charge HP penuh 100%. Dan sekarang ini gue pakai scrolling Instagram bentar, abis itu baru lanjut jalan. Guys, sedikit update. Sekarang jam 15.38 dan setelah udah gue pakai tadi untuk Google Maps selama 1 jam 16 menit, foto-foto, terus scrolling Instagram, semuanya menggunakan koneksi data seluler, bukan WiFi. Posisi baterai menunjukkan 67%. Jadi ya, motong baterai 33%. Dan FYI, gue sekarang lagi ada di Peak IDD, di mana Level Up Coffee Shop yang gue rekomenin buat kalian yang pengen coba kopi beda nuansanya, itu silahkan kesini. Dan kalau misalkan kalian nggak suka kopi, ada juga sih coklat Level Up-nya itu recommended banget. Kalau misalkan kalian udah mampir, komen di bawah. Oh ya guys, yang gak suka di IDD ini kalau misalkan kalian bawa anak kecil, di sini ada playgroundnya segede gini. Gila banget sih. Jarang diperhatiin untuk kayak gini di public, nice banget. Oh ya, ngomongin soal body, ini bahan materialnya tentu terbuat dari plastik. Tapi so far di bagian back covernya nggak berasa kopong. Menurut gue masih solid dan ini tipis banget sih, 7,59 mm. Walaupun memang bump kameranya masih berasa. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai casing terus taruh di meja, ya itu bakalan ngoplek-ngoplek. Tapi overall dalam segi desain, ini fresh ya, bentuk kameranya bulat-bulat memanjang, terus warna si Sunny Oasis desainnya juga kelihatan kece, apalagi ketika kena pantulan cahaya kayak gini. Keren, dan satu peningkatan yang tidak gua sangka bisa terjadi, yaitu tersedianya fitur IP54 Dust and Splash Resistant. Jadi kalau misalkan kena cipratan air ya masih aman-aman aja, tapi jangan dicobain secharge-nya aja. Buat kalian yang pengen nyemil dengan protein tinggi, Inari Sushi dari Ohio bisa jadi opsi. Ya, sekarang bahannya pakai kulit tahu dicampur nasi Jepang dan protein tambahnya tuh ada ikan atau daging. Ini ara-ara sih. Oke guys, update. Sekarang jam 16.26, posisi baterai ada di 60%. Udah gua pakai untuk nonton YouTube dan foto-foto video seperti yang bisa kalian lihat sampelnya. Sekarang gua mau snack sore dulu. Yang seperti yang tadi kalian udah lihat blinknya gimana. Enak. Dulu guys. Jujur di awal ketika gue tahu HP ini menggunakan resolusi 108 megapiksel, gue ngerasa gimmick. HP entry level jualan resolusi tinggi doang. Tapi pas tahu sensornya menggunakan ISOCELL HM6 atau HM6, wah ini nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Jadi mumpung kondisinya lagi terang kayak gini, kita foto-foto dulu. Untuk kualitas foto 3 kali zoom in sensornya agak melebihi ekspektasi gua. Ya, ketika foto di kondisi cahaya cukup, detailnya tajam tanpa sharpening yang berlebihan, warna bisa mendekati natural dengan dynamic range keseluruhan yang mantap. Ngangkat banget, bahkan ketika foto menghadap matahari masih well balanced, gak overexpose. Kecuali untuk highlight menurut gue masih kurang ngangkat kalau foto di antara indoor ataupun outdoor kayak gini. Jadi kayak wash out aja warnanya. Oke, jadi ini untuk pertama kalinya Realme C Series bisa support Ultra Steady. Ya, ketika gue nge-record sambil jalan kayak gini, hasilnya masih cukup stabil walaupun memang jitternya masih berasa. Dan sekarang gue pindah ke kamera depannya ya guys. Ya, ini contoh kamera depannya. Yes, bisa diaktifin Ultra Steady juga. Dan untuk kualitasnya menurut gue ini skin tone agak soft. Walaupun dalam segi dynamic range, background, ya ini masih cukup bagus sih. Pohon di belakang masih kelihatan, tapi begitu gue geser, ya warna langitnya baru keluar.
Oh ya guys, mic di HP ini cuma satu, jadi pastikan jangan sampai ketutup. Kalau nggak suaranya bakalan mendem kayak gini. Nah, sekarang gue mau bahas soal performa. Untuk pertama kalinya akhirnya di Realme C Series menggunakan Snapdragon, yes, seri 685 dengan konfigurasi 8GB RAM LPDDR4X dan storage 128GB atau 256GB, tapi sayang sih masih menggunakan eMMC 5.1. Jadi kadang kalau misalkan gue pakai multitasking, lihat Google Maps sambil browsing-browsing itu agak endet-endet sedikit, tapi ya so far ketika mau nge-load aplikasi yang sama selama nggak ditutup background sih masih aman-aman aja. Dan untuk performa Mobile Legends, bisa kebuka grafik ultra walaupun ya refresh rate-nya masih mentok di high aja, tapi so far ini sangat playable. Sedangkan untuk Genshin Impact, menurut gue settingan yang paling pas, optimal kalau mau dipakai main berjam-jam itu ada di low plus 30 fps. Tapi kalau misalkan kalian tanya gimana soal suhu, ya ini Snapdragon 685 terkenal dengan efisiensi dan suhunya yang adem. By the way, ini sambil naik skuter guys, mantap! Layar di HP yang saat ini tuh digembar-gemborin banget sama Realme karena punya bezel yang tipis. Dan pas pertama kali gue ngeliat emang beneran tipis sih. Walaupun memang bagian bawah dagunya masih agak tebel, tapi ya nggak terlalu tebel. Jadi masih kelihatan looks-nya ganteng. Dan banyak hal juga yang di-upgrade. Dalam segi resolusinya menggunakan Full HD+, refresh rate ya tentu support di 90Hz yang adaptif. Tapi cukup disayangkan, adaptifnya ini rasanya nggak bisa kita paksa ke 90Hz. Jadi kadang ketika gue scrolling sana-sini tuh masih ada berasa endet-endet, tapi ya so far berjalan dengan baik. Dan untuk kualitas warna layar, walaupun belum menggunakan AMOLED, tapi ketika dipakai di kondisi indoor ataupun outdoor, brightness-nya masih cerah dan kualitas warna yang dikasih pun surprisingly ini masih bagus sih. Jadi ya so far untuk di bagian layarnya semua ke-upgrade, kecuali ya refresh 90Hz-nya aja yang masih kurang berasa optimal. Tapi ada satu fitur baru lagi, yaitu mini kapsulnya di-upgrade, dimana ada 3 fungsi baru buat ngecek lagu. Kalau misalkan kalian pengen lihat forecast weather juga akan ada notif di pagi hari. Terus kalau misalkan kalian ada reminder itu bisa diingetin juga dari notch-nya. Mantap. Oh ya, HP ini masih ada fitur Street Mode dengan filter yang banyak banget. Bisa kalian pilih sesuai keadaan biar hasil foto tuh lebih dapet moodnya kayak gini. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 nilainya berapa nih guys? Coba komen di bawah dong. Oke guys, jadi sekarang ini udah mau jam 6 sore. Jadi langsung aja gue mau foto ngetesin hasil low light-nya gimana. Sekalian pakai mode night mode-nya juga. Untuk hasil foto di low light sih not bad ya. Warna bisa mendekati natural, noise nggak kelihatan, walaupun memang dalam segi detail agak menurun. Ketika foto di zoom in, lihat teks kecil, masih bisa kebaca, tapi udah kelihatan agak pecah. Ya, kalau misalkan kalian mau pakai 3 kali in sensor zoom, rasanya udah nggak mungkin kecuali pakai tripod. Nah, begitu gue nyalain fitur night mode, ini bisa ngangkat kontrasnya sedikit, highlightnya ke improve signifikan, walaupun grainnya juga jadi kelihatan sih. Overall, fitur night mode masih perlu improvement biar hasil fotonya tuh lebih kelihatan perfect aja sih. Sekarang jam 19.15, tadi sambil nunggu makan gue main Genshin Impact sekitar 40 menit dengan koneksi seluler data dan posisi baterai ada di angka 36%. Nanti akan gue update lagi. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 23.54 dan posisi baterai ada di angka 14% setelah dipakai untuk nonton YouTube, arahin Google Maps lagi menggunakan ya Google Maps sih, jalan pulang, terus nonton Instagram, YouTube, main Genshin Impact, bisa dapat screen on time 6 jam 25 menit. Koneksinya menggunakan seluler data dan untuk brightness-nya adaptif, speaker 20%.
Untuk baterai 5000 mAh-nya menurut gue ya ini overall standar lah ya untuk penggunaan seluler data. Tapi gimana guys menurut kalian? Dan by the way, sebelum kalian membeli HP yang saat ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk kualitas videonya memang agak soft skin tone-nya. Kedua, refresh rate 90Hz belum bisa berjalan di semua aplikasi, terutama YouTube masih di stuck 60Hz. Dan ketiga, untuk kualitas stereo speaker, bassnya masih kurang nendang. Kalau misalkan kalian nggak masalah dengan 3 hal ini, langsung silakan gas aja karena menurut gua harganya bagus banget. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, keluarga semua. Sekaligus subscribe buat kalian yang belum subscribe. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date